Pak Ismatun membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kelam, rindu semakin membara. Selamat malam, salam sejahtera. Siti Nurbaya mengenakan kebaya, duduk sambil makan. Ya, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati tamu kita yang kita hormati di sini, Pak Ari Ginanjar, ya, Dr. Ari Ginanjar. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana beliau mendemonstrasikan artificial intelligence dalam dunia kependidikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendis, dan seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 hadir lengkap pada malam ini. Para rektor dan juga seluruh para undangan, juga para hadirin yang mengikuti Zoom-in acara kita yang sangat penting ini. Pertama-tama saya ingin berikan suatu kabar gembira, ya. Gak tahu caranya orang menilai seperti apa. Saya tadi diberikan informasi melalui WA bahwa laporan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan dilakukan survei oleh sebuah lembaga yang kelihatannya ilmiah, ya, karena lengkap metodologinya di situ, yaitu CELIUS, Center of Economic and Law Studies. Jadi seluruh kabinet menteri pun juga, seluruh kabinet Prabowo Gibran pun juga dinilai. Ada paling merah, bahkan di situ layak diganti segera. Ada 5 orang. Dan di puncaknya itu ada nama menteri yang paling tinggi, ya. Yang paling tinggi nomor 5 adalah Profesor Yasri, Menteri Ketenagakerjaan. Lengkap dengan poinnya. Tertinggi keempat adalah Budi Gunardi, Menteri Kesehatan. Ini yang paling tinggi prestasi penilaian survei di Indonesia ini untuk 100 hari kan kemarin, ya. Urutan paling tinggi yang ketiga adalah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan urutan kedua Ibu Mutia, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi. Dan urutan pertama, nilainya hampir 100%, adalah Nasaruddin Umar. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan grade penilaian seperti ini, tapi kita bekerja tulus. Dan ini bukan prestasi saya sebetulnya, tapi prestasinya teman-teman semua. Apalah artinya saya baru kemarin. Di sini ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen, semuanya. Saya hanya memoles sedikit. Tapi saya nggak tahu kenapa CELIUS ini menilai rapor tertinggi paling hijau adalah kita di Kementerian Agama ini. Bapak Ibu sekalian, juga saya mohon maaf, saya mungkin
akan melihat kinerja Kemendis dalam perspektif lain. Saya bangga memiliki rekan-rekan punya penampilan prestasi yang seperti tadi. Anggaran belanjanya itu hampir 100% ya Pak Dirjen Pendis ya. Bukan hanya di pusat tapi juga sampai di daerah. Dengan belanjanya itu sekitar berapa triliun tadi itu ya, anggaran Pendis itu. Ya. Ya hampir 40 triliun ya. Kemudian juga mekanisme dan juga ada transparansinya itu ya. Dan yang pasti bahwa kita itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian ya Pak Sekjen ya, PTP. Ini satu prestasi yang luar biasa. Tetapi kalau saya ingin melihat dalam perspektif lain, ini mohon maaf ini internal kita aja ya. Apakah ada efek berbanding lurus antara begitu tingginya biaya yang kita keluarkan untuk negeri ini dengan hasil yang dicapai oleh anak-anak didik kita yang kita didik itu, para mahasiswa yang kita kuliahkan itu. Saya ingin menjadikan tolak ukur lain, dan pada malam ini kita raker. Mari kita jangan hanya terpanah untuk melihat kriteria yang sifatnya mekanikal, pembelanjaan cepat, kemudian juga lancar dan seterusnya. Tetapi mari kita juga melihat hasilnya apa dalam kualitas manusia itu sendiri yang dihasilkan dengan 40 triliun ini. Apakah ada peningkatan? Nah, ada sinyalemen bahwa anggaran pendidikan 20% menurut Undang-Undang Dasar kita itu ya, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi saya bicara di sini bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga lembaga pendidikan, instansi pendidikan yang lain. Jadi yang meningkat itu adalah gaji dosen bertambah, gaji guru-guru semakin meningkat, karena ada penambahan 20%, itu luar biasa itu. Ya. Tetapi apakah berbanding lurus efek yang dihasilkan, karakter seperti apa yang diorder dalam masyarakat itu, apakah berbanding lurus dengan perkembangan dana yang sedemikian melejit ke atas itu ya. Nah jadi ini saya ingin melihat pada malam ini, kita jangan hanya menjadikan tolak ukur dari hal-hal yang sifatnya mekanikal, cepat pembelanjaan, tepat sasaran, bantuannya sudah ada bangunan fisik. Tapi raker ini saya mohon supaya dunia kependidikan kita di Kementerian Agama itu punya visi. Apa substansi kependidikan yang kita harus capai dengan dana itu? Tentu ukurannya bukan hanya membelanjakan, bukan hanya tepat sasaran, tetapi kualitas seperti apa yang dihasilkan dengan dana yang sebanyak itu. Nah saya minta raker kali ini, buku panduan tadi itu yang saya baca ya, saya tidak melihat ada suatu poin tersendiri, padahal masalah kuantitatif, masalah kualitatif itu kan sekarang bisa diukur. Bahkan keimanan, ketakwaan itu pun juga bisa diukur secara matematik sekarang ini. Nanti kita akan lihat Pak Ari mendemonstrasikan ilmu pengetahuan itu begitu canggih sekarang ini. Jadi bukan saya melemahkan semangat teman-teman, tapi kita ini kan lembaga jihad ya, lembaga dakwah, di samping juga lembaga pendidikan. Mohon besok, kalau boleh saya memberikan semacam